pada hari ini, pertemuan ke-11, diawali dengan tugas presentasi oleh Arif ya dari Review Jurnal. Judulnya Dampak Reklamasi Teluk Jakarta terhadap kegiatan penangkapan ikan di Teluk Jakarta. Nah, silakan Arif dipresentasikan 10 menit nggak apa-apa. Nanti kita lanjutkan dengan tanya jawab ya. Monggo Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan presentasikan tentang dampak reklamasi Teluk Jakarta terhadap kegiatan penangkapan ikan di Teluk Jakarta. Ini pendahuluan mau di Ya, nggak apa-apa, itu penting juga untuk disampaikan. Ya, Bu. Pendahuluan, wilayah Teluk Jakarta meliputi daerah pesisir Jakarta dan perairan Teluk Jakarta yang dibatasi oleh Tanjung Pasir di sebelah barat 60 derajat 00,96. Luas 106 derajat 47,76 barat timur, dan semenanjung Muara Gembong di bagian timur 5 derajat 56,48, luas 107 derajat 1,93 barat timur. Wilayah ini merupakan teluk yang dangkal dengan profil kedalaman 5 meter, terpisah jarak 1 km dari pantai, kemudian kontur kedalaman 10 meter pada jarak 3 km dari pantai. 2. Jakarta yang merupakan ibu kota negara kondisinya sangat padat dengan luas daratan yang terbatas, sehingga untuk memenuhi kebutuhan lahan bagi pembangunan serta peluasan kawasan Jakarta, maka pilihan yang tidak bisa dihindari adalah kegiatan reklamasi Teluk Jakarta. Selain untuk mengatasi keterbatasan lahan tersebut, kegiatan reklamasi pantai ini juga akan dapat memainkan peran yang sangat penting dalam penataan ulang dan dapat memberikan karakter sendiri terhadap kawasan pantai Ancol dalam rangka membangun Jakarta Waterfront City. 3. Salah satu kegiatan yang paling merasakan dampak akibat adanya reklamasi Teluk Jakarta adalah kegiatan perikanan. Tujuan dari penelitian: 1. Mengetahui tingkat pengetahuan dan penerimaan masyarakat nelayan terhadap kegiatan reklamasi. 2. Mengetahui persepsi masyarakat nelayan terhadap dampak kegiatan reklamasi. 3. Mengetahui pola adaptasi masyarakat nelayan akibat kegiatan reklamasi. Metodologi: 1. Penelitian dilaksanakan di wilayah Teluk Jakarta yang meliputi Muara Angke, Muara Baru, dan Cilicing. Waktu penelitian dilaksanakan sejak Juni hingga November 2012. Metode pengumpulan data. Data dan informasi yang dikumpulkan meliputi informasi kegiatan reklamasi, pengetahuan dan persepsi nelayan tentang kegiatan reklamasi. Informasi kegiatan reklamasi diperoleh dari kajian pustaka dan laporan tentang kegiatan reklamasi Teluk Jakarta. Data pengetahuan dan persepsi nelayan tentang kegiatan reklamasi diperoleh dengan Ya, Bu. Bisa ulang dari setelah pendahuluan. Tadi itu tiba-tiba kayaknya yang saya terputus deh. Ya, Bu. Terus ini ya. Setelah ini dah. Mana, Bu? Ini, Bu. Nah, ya ulangi dari situ. 3. Salah satu kegiatan yang paling merasakan dampak akibat adanya reklamasi Teluk Jakarta adalah kegiatan perikanan. Tujuan dari penelitian: 1. Mengetahui tingkat pengetahuan dan penerimaan masyarakat nelayan terhadap kegiatan reklamasi.
2. Mengetahui persepsi masyarakat nelayan terhadap dampak kegiatan reklamasi. 3. Mengetahui pola adaptasi masyarakat nelayan akibat kegiatan reklamasi. Metodologi. 1. Penelitian Metodologi. Metodologi. 1. Penelitian dilaksanakan di wilayah Teluk Jakarta yang meliputi Muara Angke, Muara Baru, dan Cilicing. Waktu penelitian dilaksanakan sejak Juni hingga November 2012. Metode pengumpulan data. Data dan informasi yang dikumpulkan meliputi informasi kegiatan reklamasi, pengetahuan dan persepsi nelayan tentang kegiatan reklamasi. Informasi kegiatan reklamasi diperoleh dari kajian pustaka dan laporan tentang kegiatan reklamasi Teluk Jakarta. Data pengetahuan dan persepsi nelayan tentang kegiatan reklamasi diperoleh dengan wawancara terstruktur. 2. Metode analisis data. Analisis data dilakukan dengan metode tabulasi sederhana untuk menghitung rata-rata dan komposisi dari masing-masing pengetahuan dan persepsi nelayan. Hasil perhitungan kemudian dideskripsikan dan dibandingkan. Hasil dan pembahasan. 1. Pengetahuan dan dukungan tentang kegiatan reklamasi. Tingkat pengetahuan nelayan di Cilicing, Muara Angke, dan Muara Baru tentang kegiatan reklamasi masih rendah. Nelayan yang mengetahui kegiatan reklamasi kurang dari 50%. Hal disebabkan oleh rendahnya tingkat pelibatan nelayan dalam kegiatan sosialisasi kegiatan reklamasi. Tingkat pengetahuan nelayan di Cilicing menunjukkan persentase tertinggi lebih dari 40% dibandingkan nelayan di Muara Baru dan Muara Angke. Muara Angke. Muara Angke. 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 2. Dampak kegiatan reklamasi. 1. Berdasarkan peta daerah penangkapan ikan dan kegiatan budidaya, kegiatan reklamasi akan mempengaruhi kegiatan perikanan. Menurut Beckel et al. 2011, kegiatan reklamasi akan memiliki dampak terhadap kegiatan pelabuhan, perikanan, dan daerah penangkapan ikan. 2. Sedimentasi pada saat proses reklamasi merupakan dampak utama yang dapat berdampak negatif bagi kegiatan perikanan. Ini contoh grafik tingkat pengetahuan nelayan terhadap kegiatan reklamasi. Ini dijelaskan, Bu? Iya, dijelaskan. Kayak misalnya itu dari grafik kemut gambar 1, tingkat pengetahuan nelayan terhadap kegiatan reklamasi. Datanya di Cilincing itu berapa persen, terus Muara Angke yang tahu berapa persen, yang tidak tahu berapa persen. Dijelaskan kayak gitu, Rif. Iya, Bu. Coba. Gambar Ya, 1. Ya, Bu. Yang gambar 1 itu kan ada tulisannya di bawah. Tingkat pengetahuan nelayan terhadap kegiatan reklamasi. Yang di Cilincing yang tahu itu 40%. Ini kan bisa dibaca ya. Yang putih-putih itu 40%. Yang lain kalau bingung nanti bisa ditanyakan ke Arif ya. Nah, yang Muara Angke itu yang tahu cuma 20%, sedangkan yang tidak tahu itu hampir 80% ya sisanya berarti. Iya, Bu. Kayak gitu, bacanya gitu. Kalau yang di Cilincing yang tidak tahu berarti 100 dikurangi 40, 60%. Yang di Muara Baru itu yang tahu cuma 20%, sisanya tidak tahu.
Kayak gitu cara bacanya. Terus kemudian selanjutnya yang gambar 2 silakan Arif yang baca ya. Ya, Bu. Gambar 2, tingkat pelibatan nelayan terhadap kegiatan reklamasi. Jadi yang ini ini Yang iya yang hitam ya? Itu kok cuma 2 garisnya ya? 0% mau. Hah? 0%? Iya, Bu, yang Oh, ada gambar yang 2. hitam ya? Oh, iya. Heeh. Kok Yang 0% ya? cilincing. Sama sekali nggak dilibatkan berarti? Iya, Bu. Terus Yang cicing. Yang tidak itu 60%. yang Yang tidak tidak yang tidak dilibatkan 60%. Terus yang tidak tahu 100 ya 100%. enggak, 100 dikurangi 60 kan berarti? Iya. 40% berarti. Itu loh, Rif, Iya. yang titik-titik itu kan. Iya. Yang Berarti muara 100 kurangi 60. 60%. Yang tidak. Hampir 60% ya kayaknya. Enggak sampai. Oh iya ya, Bu. Hampir. Terus Muara Baru yang tidak hampir juga, Ibu, hampir 60%. Mm-mm. Gambar 3, tingkat dukungan terhadap kegiatan reklamasi. Jadi yang Cilicing tidak ada yang mendukung, ada 0%. Yang 0, sebagian ya, mendukung, 0, ya. iya, Bu. 0, sekian. Iya, Bu. Nggak ada tabel ya? Kan biasanya di tabel juga ada. Tidak ada. Oh, langsung diagram. Oke, lanjut. Sebagian mendukung, ada hampir 60%. Sebagian kecil mendukung, ada 40%. Yang tidak tahu 40%. yang tidak tahu 40%. Ini kan dari hasil apa? Hasil apa nih? Hasil wawancara ke masyarakat ya. Iya, Bu. Terus. 1. Persepsi nelayan terhadap kegiatan reklamasi mengarah pada dampak negatif terhadap sumber daya alam perikanan, daerah penangkapan ikan, jalur perahu, dan kegiatan budidaya. 2. Menurut nelayan, dampak negatif paling utama adalah terhadap sumber daya alam. Lebih dari 50% nelayan menyebutkan bahwa reklamasi akan berdampak negatif terhadap sumber daya alam. Ini gambar ini dijelaskan, Bu, ini peta, Bu. Nah, iya. Daerah yang direklamasi yang mana sih? Jangan. Teluk Bay itu ya? Bu. Biasanya kan di gambar ada keterangannya yang mana. Itu Kecil, kan di Bu. gambar ada keterangannya kayaknya. Kita nggak Iya. terlalu lihat sih. Di bawah gambar itu kan ada keterangannya tuh. Tuh. Apa Di tuh? bawah Yang kecil di gambar itu. Di bagian gambar itu ada keterangan kan. kecil lah, Bu. Nah, di jurnal kan ada itu juga mestinya. Bentar. Coba yang Arif ya. Itu ya Teluk Bay, Teluk. Iya. Di jurnal itu purpose reclamation itu. Jadi coba saya kirim ke grup ya. Ya, Bu.
Yang lain maksud saya baca yang gambarnya Arif itu dari grup dia. Arif soalnya ngirim jurnal kan, jurnal itu yang saya screenshot. Itu dari gambarnya Arif itu. Nah, coba baca di situ. Nah, yang hitam itu adalah direct effect dari culture area. Province boundary itu yang batas provinsi. Propose reclamation. Yang di titik-titik itu ya. Yang reklamasi kan yang di titik-titik berarti toh. Di Jakarta Iya. itu. Daratannya kan yang apa yang intinya yang dibulet-buletin, yang diterangin, yang dikasih tanda-tanda huruf-huruf A B C D itu kan teluk hasil reklamasi kan? Iya, Bu. Nah, terus jelaskan yang di bawah, Riz. Nelayan yang bersepsi bahwa reklamasi itu. Nelayan yang berpersepsi bahwa reklamasi akan berdampak terhadap daerah penangkapan ikan hanya sebesar 50% karena daerah penangkapan ikan cukup jauh dari wilayah reklamasi. Namun persentase nelayan yang menyebutkan reklamasi berdampak terhadap jalur perahu lebih tinggi karena nelayan pasti akan melewati daerah reklamasi ketika akan melakukan operasi penangkapan ikan. Kegiatan budidaya dan sumber daya alam disajikan pada gambar 5. Nah, yang tadi yang Arif bilang sebelumnya, coba Arif kembali ke yang sebelumnya, Arif. Ini, Bu. Nah, ini silakan dicerna. Ini bisa jadi sumber pertanyaan juga. Terus lanjut, Arif. Ini udah usah dijelaskan ya, Bu ya? Oh, dijelaskan. Dijelaskan contohnya. Itu lagi ya. Coba saya screenshot lagi habis ini. Persepsi nelayan itu kan baca diagram kan? Iya. Ini Bang Pen contoh. ini siapa sih? Nah, Bu? Bang Pen ini siapa mau bergabung ini? Alek paling. Hah? Alek. Yakin serius Alek ini? Oke. Alek kan. Coba Rif dibaca. Coba saya ambil screenshot ya. Jamal itu, Bu. Oh, Jamal. Oke. Nah, coba dibaca sambil saya share yang di Google. Saya SS grup biar temennya juga tahu. Itu kan ada tulisan persepsi nelayan tentang dampak kegiatan reklamasi terhadap yang A, terhadap daerah penangkapan ikan. Masyarakat bilang apa tuh? Ada yang bilang merugikan ada 22%, yang bilang tidak berdampak 50%, yang bilang tidak tahu 26%, yang bilang menguntungkan ada 2%. Itu dibaca seperti itu. Iya, Bu. Dijelaskan nih, Bu. Yes. Ini contohnya gambar grafiknya diagramnya yang A yang tidak tahu nih 20%. Yang menguntungkan 2%. Yang merugikan 22%. Tidak berdampak 50%. Yang B, diagram B. Diagram B terhadap apa itu? Diagram B terhadap jalur kapal, pendapat masyarakat jalur kapal. Pendapat masyarakat terhadap efek reklamasi terhadap jalur kapal gitu kan. Nah, bacanya gitu. Terus yang bilang tidak berdampak ada berapa persen? Yang tidak berdampak 21%. Yang tidak tahu 27%. Menguntungkan 13%. Merugikan 39%. Ada yang bilang menguntungkan ya? Iya. Oke, terus ini penting, kalian bisa jadi pertanyaan juga ini nanti.
sudah saya share di Classroom di WA. Terus yang C, Rif. Persepsi nelayan tentang dampak kegiatan reklamasi terhadap kegiatan budidaya dan budidaya. Yang C, tidak berdampak 29%. 2%. Tidak tahu 72%. Merugikan 20%. 26%. Sangat merugikan 0%. Persepsi nelayan tentang dampak kegiatan reklamasi terhadap sumber daya alam. Yang D, tidak sangat merusak 1%. 1%. Tidak berdampak 16%, tidak tahu 27%, membantu 1%, merusak 55%. Pola adaptasi nelayan terhadap kegiatan reklamasi. Satu, hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak reklamasi terhadap kegiatan penangkapan ikan ditanggapi secara variatif oleh nelayan. Namun, sebagian besar nelayan menyebutkan akan pindah daerah penangkapan ikan jika hasil tangkapan menurun akibat adanya kegiatan reklamasi. Selain berpindah daerah penangkapan ikan, nelayan akan berusaha meningkatkan usaha penangkapan jika hasil tangkapnya menurun. Strategi lain yang mungkin dilakukan sebenarnya adalah melalui pemberdayaan istri nelayan. Penghasilan istri nelayan bahkan dapat menyelamatkan ekonomi keluarga. ZID 2011 melalui pengembangan mata pencarian alternatif, misalnya berjualan di pasar atau membuka warung, diharapkan keluarga nelayan akan memperoleh penghasilan tambahan. Pola adaptasi nelayan disajikan pada gambar 6 dan 7. Contohnya grafiknya. Ya dibaca, Rif. Tak share lagi deh yang. Ya, Bu. Ganti alat yang gambar 6. Pola adaptasi nelayan jika hasil tangkapannya menurun. 0. Ganti alat tangkap sampai 10. Hampir 10. Ganti alat. Ganti pekerjaan hampir 10. Lebih sering mencari ikan hampir 20. Mengurangi frekuensi ke laut hampir 10. Pindah lokasi 50. Tetap mencari ikan hampir 10. Menjawab hampir 30. Gambar 7. Pola adaptasi nelayan jika tidak dapat melakukan kegiatan perikanan. Jadi yang gambar 6, pola adaptasi yang paling banyak itu apa? Pindah lokasi ya? Iya, pindah lokasi. Diikuti dengan mereka tidak menjawab, bingung kali ya mereka. Terus diikuti dengan lebih sering mencari ikan, diikuti dengan tetap mencari ikan, diikuti pendapat yang selanjutnya ganti alat tangkap. Itu ya? Iya, Bu. Tangkapan menurun. Oke. Banyak, intinya mereka akan pindah lokasi gitu, yang paling banyak pendapat. Ya, terus yang gambar 7. Gambar 7. Tetap mencari ikan, pindah lokasi, ada hampir 45. Bertani hampir 5. Berdagang hampir 5. Mencari pekerjaan lain hampir 10. Pulang kampung tidak bekerja ada 5. Demo 0.
Tidak Itu menjawab. bukan nol, itu masih ada itu. Kalau 0 tuh nggak ada sama sekali item. Itu 0, berarti ada yang jawab demo gitu. 0, 0, sekian lah. tidak menjawab ada 40. Persen. Itu Iya, persen 40. bukan 40 orang, tapi 40%. Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah: 1. Tingkat pengetahuan nelayan di Cilincing, Muara Angke, dan Muara Baru tentang kegiatan reklamasi masih rendah. 2. Dampak negatif utama kegiatan reklamasi berdasarkan persepsi masyarakat adalah terhadap kondisi sumber daya alam dan terganggunya jalur perahu. 3. Strategi adaptasi nelayan terhadap kegiatan reklamasi adalah akan tetap berusaha mencari ikan meskipun harus berpindah daerah penangkapan ikan atau harus pindah ke daerah lain karena keahlian itulah yang mereka kuasai. Sudah, Bu. Terima kasih Arif atas presentasinya. Presentasi tentang dampak reklamasi Teluk Jakarta ya terhadap perikanan. Nah, monggo jika ada pertanyaan dari Bang Pen nih, Jamal ya. Dari Bang Pen, Jamal. Namanya jangan Bang Pen dong, ganti. Terus Lukman atau Gita, monggo. Ambil yang lain, ini nggak tahu kemana Alex sama itu. Adit sama siapa lagi? Adit, Alif ya. Yuk. Silakan. Yang ada pertanyaan untuk Arif. Adanya pertanyaan itu menunjukkan kalau kalian tuh lagi fokus di fokus melihat memperhatikan temennya gitu ya, penghargaan terhadap presentasi. Artinya kalian diperhatikan yang presentasi. Bu, jangan pelan-pelan terus. Hah? Geser ke bawah pelan-pelan. Tunggu. Saya belum. Mas tujuan. Gak ada yang mau nanya kata Bu. Lihat tujuan penelitian. Tahu selamat. Kalau ada yang bertanya berarti presentasimu ini hidup gitu. Jadi kan memancing orang untuk bertanya. Jadi bagus. Iya Bu. Kalau saya menilai secara tampilan ini buat yang lain juga ya. Secara tampilan presentasi ada memang kata-kata yang perlu dicantumkan. Ada sudah mencantumkan itu. Persepsi apa ya? Gambar yang dicantumkan. Silakan siapa dulu, Lukman atau Gita tuh? Kita Bu. Halo Srip. Kita dulu gitu. Enggak cuma tanah ragit. Terus. Masih lama, masih lama. Aku lagi tanya lagi. Terus Srip. Hah? Terus. Saya gelak wah persepsi saya punter-punter kok kita paham. Iya. Terus. Jeria. Sepuru. Benih. Lima kan gitu. Persepsi naro saya punter-punter. Diagram itu paling, diagram itu loh, itu paling.
Hah? Kita persepsi, Bu. Itu persepsi kan? Iya, Persepsi iya, iya, nelayan. iya. Iya gitu. Pak. Iya kok. Mau nanya apa, Git? Iya, tak ngerti, Rif. Merem aja, Rif. Yang kok. Kurang jelas yang ini, Bu. Jelaskan. Tidak paham. Yang Tak kurang paham. Coba jelaskan ulang, Rif. kita persepsi nelayan tentang dampak kegiatan reklamasi terhadap yang A. Penangkapan. Jadi yang tidak tahu ini 26%. Yang menguntungkan 2%, kan merugi 20%. Tidak berdampak 50%. Yang jalur kapal. Dampak kegiatan jalur kapal. Jadi yang tidak berdampak 21%. Yang tidak tahu 27%. Untung 13%, merugikan 30%. 39%. Yang C, kegiatan budidaya. Jadi yang tidak berdampak 22%. Tidak tahu 72%, merugikan 26%, sangat merugikan 0%. Oke, jadi sangat merusak 9%, tidak Pak, tidak 20%, membantu 1%, 55%. Gitu. Iya, iya, iya. Oh, Iya. ngerti nggak sih? Beneran ngerti. Ngerti dah, Bu. Intinya gini. Ya. Ini sudah. Jadi itu tadi saya sampai tak kunci nih pendapatnya. Jadi penelitian ini tuh dampak reklamasi Teluk Jakarta terhadap kegiatan penangkapan ikan. Datanya itu yang dicari oleh mereka itu selain data-data pendukung kegiatan reklamasi juga wawancara ke masyarakat, yaitu nelayan. Namanya penangkapan ikan, pelakunya kan nelayan. Jadi nelayan yang ditanyain. Terus yang ditanyain apa? Itu yang saya share di WhatsApp ya, biar kalian mudah bacanya. Yang itu kan pecah-pecah. Yang tadi kita tanyakan. Jadi berarti ketika mereka wawancara, kita yang bertanya itu punya 4 yang ditanyakan, 4 form yang ditanyakan. 4 lembar. Yang lembar pertama pertanyaannya itu terkait dengan persepsi mereka terhadap persepsi nelayan terhadap dampak reklamasi terhadap penangkapan ikan. Jadi pertanyaannya itu yang mengarahkan tuh, misalnya gimana menurut Bapak? Apakah Bapak setuju? Apakah Bapak rugi? Kayak gitu bahasanya, sehingga pada akhirnya nanti didapatkan persentase. Yang bilang rugi berapa persen gitu. Itu langkah-langkah yang perlu kalian pahami kalau kalian mau buat sebuah wawancara ya. Nanti perhitungannya nanti dibuat seperti itu, diagram atau tabel. Yang kedua, ingin lihat pengaruhnya terhadap jalur kapal gimana sih Pak, Bu? Itu ada formnya sendiri, jadi nanti diagramnya sendiri. Terus terhadap kegiatan budidaya gimana? Sumber daya alam gimana? Hasilnya, nelayan di sana berpersepsi yang paling banyak itu yang bilang tidak berdampak. Tidak berdampak 50%. Bilangnya yang bilang tidak berdampak terhadap penangkapan ikan itu 50%. Kenapa kira-kira? Karena tidak ada yang tanya seperti itu. Saya tanya balik, kenapa kira-kira kok
Ini yang jawab bisa dari peserta juga ya, bisa yang bukan hanya Arif. Kenapa kok yang coba Arif tampilkan Arif yang diagram yang ditanyakan kita tadi. Diagram yang bulat-bulat tadi itu yang menjawab reklamasi, dampak reklamasi terhadap persepsi nelayan tentang dampak kegiatan reklamasi terhadap penangkapan ikan yang pertama itu, gambar A. Yang hitam itu yang paling banyak. Yang hitam itu isinya adalah mereka yang bilang, oh nggak berdampak ini terhadap penangkapan ikan. Yang bilang tidak berdampak itu ada 50%, paling banyak. Kira-kira kenapa kok bilang tidak berdampak? Kok bilang tidak berdampak sampai 50% kan banyak banget. Kira-kira kenapa? Kenapa, Bu? Kira-kira kenapa? Kok 50% itu bilang tidak berdampak? 50% bilang, nelayan bilang, oh ini reklamasi ini nggak berdampak terhadap penangkapan ikan gitu. 50% sampai bilang. 50% nelayan yang bilang. Dari yang ditanyain. Dari misalnya kalian wawancara 100 orang nelayan. Yang bilang tidak berdampak itu ada 50 orang. Berarti kan banyak. Kira-kira kenapa kok tidak berdampak? Kira-kira kok nggak berdampak gitu? Ya karena mungkin nelayan sana itu pakai apa tuh? Udah pakai perahu pakai mesin, jadi nangkapnya agak ke tengah gitu kebanyakan. Dan yang direklamasikan di darat, Bu, di bibir pantai gitu. Nah, itu jawabannya. Ya, betul Rukman. Jadi karena memang tadi kan di awal di pendahuluan itu udah disampaikan kalau Teluk Jakarta itu berapa kilometer dari bibir pantai? Berapa di slide yang pertama tuh, Ref? Slide pertama pendahuluan, Ref. Ini slide pertama. Paling awal. Di situ, paling awal, dia paling awal terus paling pertama pendahuluan. Nah, itu. Nah, di situ dikatakan bahwa wilayah Teluk Jakarta itu dangkal kan, profil 5 meter, terpisah dari 1 km dari pantai. Konturnya 10 km. Intinya, seperti kata Lukman, dia masih di sekitaran pantai, tepi pantai. Sementara penangkapan ikan, kalau misalnya mereka sudah pakai mesin, bukan pakai perahu, itu sudah wilayahnya sudah jauh ke tengah laut, sehingga tidak berpengaruh terhadap penangkapan ikan gitu. Makanya ada yang bilang 50% itu lebih banyak, bisa jadi 50 orang itu yang bilang tidak berdampak, dia sudah punya mesin yang bagus gitu. Sementara yang bilang merugikan, ada kan yang bilang merugikan 22%, bisa jadi mereka yang memang pakai perahu-perahu kecil yang tidak sampai ke tengah laut, jadi mereka kena dampaknya gitu. Jadi bisa jadi seperti itu, seperti yang Bang katakan betul. Jadi bisa jadi dari misalnya ini 100 orang yang ditanyain, maka 50 orang itu dia sudah punya perahu yang mesin canggih atau punya perahu motor yang bisa ke tengah laut lah. Intinya penangkapan ikan mereka tidak terganggu oleh adanya reklamasi. Terus yang kedua yang B itu persepsi nelayan terhadap tentang dampak reklamasi terhadap jalur kapal. Yang bilang merugikan itu paling banyak. Yang bilang merugikan itu ada 39%. Tadi yang bilang berpengaruh terhadap penangkapan ikan tidak berdampak 50%. Nah, kenapa kok di sisi lain ada yang bilang merugikan 39% terkait jalur kapal? Kira-kira ini bisa dilogikakan kok, apalagi kalau yang biasa ke tengah laut ya. Ya karena alur pelayaran itu, Bu. Ya, Lukman? Ya karena alur pelayaran itu mungkin, Bu. Ya, kalau meskipun dia punya mesin motor yang cukup canggih sampai ke tengah laut, namanya kapalnya otomatis lewatnya itu kan tetap lewat di situ toh. Kalau mau pulang, mau bersandar itu kan mesti harus lewat ke tepi, harus menepi, nggak mungkin tetap di tengah laut gitu kan. Itu yang membuat banyak yang berpersepsi merugikan 39%. Kalau kegiatan budidaya
tidak tahu ya, mungkin bisa jadi di sana tidak terlalu banyak aktivitas budidaya, jadi nggak tahu gitu. Jawabannya kan banyak nggak tahu di sini bilangnya. Nggak tahu gitu, karena mereka nelayan ditanyain kan, benar nggak? Kalau sebenarnya kalau mau tanya, ini review ya, jadi mereview jurnal, kalian juga bisa menyampaikan sebenarnya kalaupun mau nanya tentang aktivitas budidaya harusnya bukan nelayan itu yang ditanya, tapi pembudidaya gitu loh maksudnya. Jadi kalian bisa mengkritisi, harusnya pertanyaan ini tidak ditanyain misalnya kegiatan budidaya ke nelayan. Karena akhirnya kan jawabannya banyak yang tidak tahu kan. Tidak tahu ini di sini yang C, yang gambar yang C. Coba perhatikan di WhatsApp ya, yang saya kirim screenshot itu. Di situ yang bilang tidak tahu, Aris mungkin bisa nunjukin lagi, yang bilang tidak tahu itu ada 72% terkait dengan persepsi nelayan tentang dampak kegiatan reklamasi terhadap kegiatan budidaya. Yang pasti nelayan nggak tahu lah, karena nelayan kan bukan pelaku budidaya, benar nggak? Iya, Bu. Sebalik, nah kalau memang mau tanya tentang efek reklamasi terhadap kegiatan budidaya, ya harusnya yang ditanyain adalah para petambak-petambak itu yang punya hatchery, yang punya KTA, itu yang ditanyain gitu. Jadi kayak ini masih kita mau review ya, mereview jurnal. Jadi ada yang masih kurang tepat atau perlu di artinya tentang jurnal ini ya, si penulis jurnal ini. Kalaupun mau nanya tentang kegiatan budidaya harusnya ke pembudidaya. Kalau nelayan ya pertanyaannya harusnya sekitar pertanyaan yang berhubungan dengan aktivitas nelayan gitu. Terus kemudian yang sumber daya alam, dia bilang merusak, yang bilang merusak 55%, kira-kira mereka melihat dari mana kalau merusak dan lain sebagainya itu? Kira-kira mereka melihat dari merusak, tulisan aktivitas merusak itu berarti mereka tuh ngelihatnya dari, mereka ngelihat di lapangan bisa jadi banyak yang tertutup, karang-karang tertutup sama pasir, kita udah bisa lihat secara kasat mata. Akhirnya mereka bilang itu merusak alam gitu. Kemudian banyak yang mungkin tersumbat saluran-saluran, makanya mereka bilang merusak alam kayak gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Bu, itu dampak yang apa tuh? Yang kayak tempat pelelangan ikan di sana kayak tengkulak-tengkulak sana kan yang pasti kan agak menjauh dari bibir pantai itu. Apa nggak berdampak itu, Bu? Yang tengkulak-tengkulak. Iya kan kayak pasar nelayan setor ikan di bibir pantai. Bentar. Bentar kuliah, masih kuliah sebentar ya. Iya, pastinya akan berdampak ya ke kayak pelelangan, apalagi kalau nelayannya jadi malah nggak banyak tangkapan ikannya di situ. Cuma memang oleh jurnalnya yang buat jurnal ini hal itu tidak dimasukkan karena dia lebih fokus ke yang di mana laut. Kalian kalau mau melakukan penelitian bisa terserah kalian melakukan variabel, menentukan variabelnya seperti apa. Misalnya kayak tadi menentukan yang pembudidaya ini kan harusnya dihapus ya, yang tadi yang saya bilang. Tapi dia masukkan di situ. Pada akhirnya jawaban yang dia temukan karena ini tentang budidaya tapi dia tanyakan ke nelayan, akhirnya jawabannya adalah tidak tahu, sampai 72% itu kan jawabannya tidak tahu. Yang laptopnya sampai saya matikan, Bu, biar nggak double-double suaranya. Hah? Yang apanya itu suara mikrofonnya nggak bisa sih. Soalnya double-double suaranya, Bu. Yang punya yang satunya punya sampean. Satunya. Kan sampean pakai dua kan, Bu? Pakai mikrofon sama pakai laptop apa itu yang satunya? Satunya masih ada. Yang punya Arif. Punya siapa yang double-double? Oh, punya Mas Arif itu. Arif. Punya punya Bu Ani. Mas Arif matikan salah satu, Mas. Soalnya nggak kedengeran ya, kan? Hah? Kalau teman nggak dipakai, saya matikan biar nggak double suaranya. Nggak kedengeran kan? Oke. Gimana tadi, Bu? Jadi kalau kalian melakukan penelitian, ditentukan variabelnya sesuai dengan tujuan kalian mau apa sih. Kalau kalian tujuannya mau lihat efeknya terhadap penangkapan ikan,
maka yang ditanyakan nelayan. Terkait dengan perikanan ya. Yang ditanya nelayan. Kalau saya nggak tahu ya di penelitian ini yang Arif ini, apakah si pejurnal ini juga nanya ke pembudidaya atau enggak. Karena ketika ditanyain, kalau pertanyaan terkait budidaya ikan, budidaya kan kayak KJA, hatchery, tapi ditanyakan ke nelayan, maka jawabannya adalah pasti tidak tahu. Harusnya yang diwawancarai selain nelayan adalah petambak ya, yang di KJA atau di mana? Hatchery gitu yang ditanyain. Cuma nggak tahu saya di sini. Di sini dia menanyakan ke pembudidaya juga nggak, Rif? Selain nelayan, Rif? Arif? Orangnya ini yang buat jurnal di dalamnya itu kan ada di isi jurnal itu, dia melakukan wawancara itu terhadap nelayan aja atau terhadap pembudidaya juga? Nelayan aja. Nelayan aja, berarti kurang tepat kalau ada isian yang tadi diagram ada tulisan pembudidaya yang ditanyain, karena pasti mereka nggak bakal tahu. Ya mereka akan ngurusin yang berhubungan dengan urusannya sendiri lah, yang nelayan gitu. Ada tadi kan yang ini loh, persepsi yang terhadap yang C, bagaimana persepsi nelayan tentang dampak kegiatan reklamasi terhadap kegiatan budidaya. Jelas mereka bilang tidak tahu tuh. Itu kan yang titik-titik itu sampai 72%. Itu karena mereka bukan pelaku di dalamnya. Jadinya mereka juga nggak tahu isinya seperti apa. Jadi kurang tepat sasaran. Jadi kalau kalian penelitian, benar-benar ditentukan. Jangan asal mewawancari seseorang. Ini sesuai nggak dengan yang saya harapkan? Hasil datanya yang sesuai nggak dengan yang saya harapkan? Metodenya sudah pas belum? Jangan-jangan salah sasaran pertanyaannya. Jadinya kalian nggak akan mendapatkan jawaban yang diinginkan gitu loh. Maka jawabannya tidak tahu gitu kan. Jadi kan nggak sesuai dengan itu. Oh sebentar, ini saya ada tamu. Nanti kalau ada pertanyaan di Classroom ya. Untuk presentasi hari ini mungkin kalau nggak ada pertanyaan lagi, sekian dulu untuk Arif. Nah misalnya masih ada yang mau ditanyakan, nanti lewat Classroom ya. Misalnya Lukman masih ada yang mau ditanyakan ke Arif, lewat Classroom ya Man, Gita. Nanti tetap Arif punya PR untuk menjelaskan. Jelaskan aja di Classroom, Rif. Yang itu apa ya? Yang review dikumpulkan di mana, Bu? Hah? Aku kumpulkan yang review nggak bisa masuk classroom aku itu. Di foto aja, di foto kirim WA aja. Ya. Soalnya akunku nggak bisa masuk Classroom. Nanti saya update di Classroom. Punya aku nggak bisa masuk Classroom, Bu. Oh. Akunku. Oke, nanti saya update di Classroom aja. Oke, sekian. Semoga bermanfaat dan semoga kalian benar-benar bisa memahami ya. Jadi untuk penelitian harus benar-benar dicek apa namanya, variabelnya seperti apa, tujuannya seperti apa. Jangan sampai nanti metodenya salah sasaran. Jadi yang kalian tuju itu nggak sesuai. Oke, sekian. Silakan nanti Man kalau ada pertanyaan, Gita yang belum tanya. Gita udah tanya ya. Jamal belum tanya, silakan tanya di Classroom. Arif jawabnya juga di Classroom ya. Bu, UASnya tanggal berapa, Bu? Hah? UASnya tanggal berapa? Ntar saya share jadwal akademik deh. Seharusnya sih sebulan Juli. Jadi kan targetnya itu kalian itu rencananya kan mau apa tuh? KKL ya. KKL itu kan sebelum UAS.